melandaskan Pancasila dalam segala hal apapun. Tetapi, apakah kalian pernah berpikir untuk mengganti Pancasila dengan yang lain? Apakah Pancasila itu penting bagi kehidupan kita? Apa yang terjadi jika Insinyur Soekarno tidak pernah merumuskan Pancasila? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak pernah menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Karena itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah urgensi. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, dan separatisme, dan hal-hal lain yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Om Swastiastu, Tiang Satu Suku Bali, Aye dari suku Betawi, Kula saking suku Jawa, Apin iraga malenan suku lan agama, nanging tetap siji. yaitu Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara ini yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah telah mati. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan secara bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini, dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Bersikap adil di tengah-tengah masyarakat di lingkungan sekitar haruslah seimbang dan tidak berat sebelah. Yang dikatakan berat sebelah ialah berusaha menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut berperan mencapai cita-cita negara bersama tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang semakin banyak yang masuk ke Indonesia. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka siapa lagi? Kota baru gunungnya bermegah.